Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa kembali belajar bersama-sama. Meski dalam keadaan online, tetap selalu semangat ya teman-teman. Kakak harap kalian semua selain semangat belajar, kalian selalu dalam keadaan baik. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi baru. Di minggu lalu kita telah menyelesaikan bab pertama kita tentang memahami akidah Islam. Kemarin kita telah mempelajari manfaat dan contoh-contoh perilaku seseorang yang memiliki akidah Islam yang baik. Nah, dan hari ini kita akan mempelajari materi baru yaitu bab 2 yang berisi tentang macam-macam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdiri dari sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz Allah. Dan kita akan membahas juga apa sih macam-macam sifat wajib Allah itu, sifat mustahil Allah itu. Dan sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Oke teman-teman semua, silahkan dipersiapkan alat perangnya ya. Siapkan buku, materi dan buku tulisnya. Oke. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah kakak sediakan. Selamat menonton. Selanjutnya ialah sifat wajib. Sifat wajib ialah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada sifat mustahil Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala atau kebalikan dari sifat wajib Allah. Yang ketiga ada sifat jaiz Allah. Sifat jaiz Allah ialah sifat yang boleh ada atau boleh tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala, atau bisa dikatakan sebagai sifat kebebasan Allah Subhanahu wa taala dalam berkehendak. Macamnya ada 2, yaitu kebebasan Allah untuk menciptakan atau tidak menciptakannya sesuatu. Yang kedua, kebebasan Allah untuk mengatur semua makhluk sesuai yang Ia kehendakkan. Selanjutnya ialah macam-macam sifat wajib dan sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki 13 sifat mustahil. Yang pertama, Allah memiliki sifat wujud yang berarti ada, dan mustahilnya ialah adam atau tiada. Yang kedua ada kidam yang berarti terdahulu, dan mustahilnya ialah hudus yang berarti baru. Ketiga, baqoun yang berarti kekal, dan mustahilnya ialah fana yang berarti rusak. Keempat, mukhalafatul lil hawadis yang berarti berbeda dengan yang lainnya, dan mustahilnya mumatsalatul lil hawadisi yang berarti sama dengan yang lainnya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi atau berdiri sendiri, dan mustahilnya ihtiyaju li ghairihi atau butuh bantuan. Yang keenam ada wadaniyah yang berarti esa, dan mustahilnya ialah ta'adud atau lebih dari satu. Ketujuh, qadrun atau kuasa, yang mustahilnya ajzun yang berarti lemah. Kedelapan ialah irodah yang berarti berkehendak, dan lawannya ialah karohah yang berarti terpaksa. 9, ilmun yang berarti berilmu atau tahu di dunia, atau lawannya ialah jahlun yang berarti bodoh. 10 ialah hayah berarti hidup di dunia, atau lawannya ialah mautun yang berarti mati. 11, sama yang berarti mendengar, lawannya ialah sumun yang berarti tuli. 12 ialah basarun yang berarti melihat, lawannya ialah umyun yang berarti buta. Yang 13 ialah kalamun yang berarti berfirman, lawannya ialah
bukmun yang berarti bisu. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa sifat wajib Allah ada 20. Jadi beberapa ditambah 7 lagi. Jadi sifat wajib Allah berjumlah 20, sedangkan sifat mustahil Allah berjumlah 13. Agar memudahkan untuk menghafal macam-macam sifat wajib Allah, kita bisa dengan bersenandung sholawat. Biasanya kita sering bersholawat menyebut asma-asma Allah ini. Seperti contohnya, Allah wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi kiamuhu binafsihi wadah niat kodrat irodrat ilmun haya sama basar kalam kodiron muridan aliman hayan samian basiran mutakalliman. Nah, agar mudah menghafal, kalian silahkan untuk menghafal dengan sholawat. Selanjutnya ialah membahas tentang kelompok sifat wajib Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta sudah selayaknya memiliki kesempurnaan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelompok sifat-sifat wajib Allah. Yang pertama ialah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ialah sifat yang menegaskan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ialah Allah itu bersifat wujud yang berarti ada. Yang kedua ialah sifat salabiyah. Sifat salabiyah ialah sifat yang membersihkan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk salah satu contohnya ialah seperti bako yang berarti kekal. Untuk macam-macamnya ialah dari bako hingga wahdaniyah. Selanjutnya adalah sifat ma'ani yang berarti sifat wajib Allah yang dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia. Untuk contohnya ialah seperti qadrun yang berarti kuasa. Contoh sifat ma'ani Allah ialah dari qadrun hingga kalamun. Selanjutnya ialah sifat ma'nawiyah, yaitu sifat yang berhubungan dengan sifat ma'ani atau merupakan sifat kelanjutan dari sifat ma'ani. Untuk macamnya ialah dari sifat wajib Allah qadirun hingga mutakalliman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan materi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Jika ada kesulitan atau pertanyaan silahkan ditanyakan saja, boleh dari WA group. Oke. Dan kakak ingatkan sekali lagi, silahkan untuk mengisi presensi yang sudah kakak sediakan. Akhirul kalam, syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.